Perkenalkan, saya Novi Wiyanti, peserta PPG dalam jabatan Unpas 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 1 Ciamis. Kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu menelaah teks eksplanasi dari suatu fenomena alam yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, Ibu cek dulu di layar. Hari ini kalian kelas 8B, semuanya sudah hadir, kemudian sudah membuka layar. Nah, apakah suara Ibu sudah terdengar ke sana? Terdengar, Bu. Ya, baik. Terdengar, Bu. Ya, kalau sudah terdengar, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu oleh Fabian. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fabian sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Presensinya juga yang sudah Ibu berikan melalui WA, tadi sudah diisi semuanya. Kemudian untuk nilai pretestnya, tadi Ibu lihat masih ada beberapa orang di antara kalian yang pretestnya masih di bawah KBM. Nah, tidak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Nanti bisa diperbaiki lagi pada post-test. Nah, meskipun kita dalam keadaan pandemi, kita harus tetap berkreasi. Kita harus tetap belajar dengan semangat ya. Jangan sampai hanya karena belajar di rumah, pembelajaran daring kalian menjadi malas-malasan. Nah, anak-anak, apakah hari ini sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Dan biar semangat, kita akan melakukan tepuk PPK. Silakan semuanya dibuka dulu speakernya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini, siapa yang masih ingat pengertian teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Iya, bagus Yunita. Itu pengertian teks eksplanasi. Di sini, siapa yang masih ingat ciri dari teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, boleh. Teks eksplanasi bersifat ilmiah, Bu. Bersifat ilmiah, betul. Ada lagi? Ciri teks eksplanasi yang masih kalian ingat? Si teksnya logis, Bu. Logis, betul. Nah, itu tadi ciri-ciri teks eksplanasi. Ada lagi yang mau menambahkan cirinya? Objektif, Bu. Betul. Ciri berikutnya teks eksplanasi itu objektif. Ada lagi? Tidak ada? Nah, betul. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas pengertian teks eksplanasi. Di sini Ibu akan tayangkan sedikit tentang materi yang sudah kalian pelajari. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sama membahas teks eksplanasi. Nah, yang kita telah pelajari yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Yunita, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga yang lainnya bisa terjadi. Kemudian, pada pertemuan sebelumnya juga, kalian sudah membahas tentang ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, cirinya itu logis. Yang kedua, ilmiah. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Nah, hari ini, apa sih yang akan kita pelajari? Pada hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.10. Menelaah teks eksplanasi
berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini, nanti setelah kalian menelaah teks eksplanasi, kalian mampu menguraikan isi, struktur, dan juga unsur kebahasaan dari teks eksplanasi yang kalian baca. Nah, perhatikan ke sini. Di sini, Ibu memiliki sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang Ibu miliki berjudul petir. Silahkan dibaca dulu oleh kalian. Nanti Ibu akan bertanya jawab terkait isi dari teks eksplanasi tersebut. Silahkan baca dulu ya. Nah, baik anak-anak, sudah cukup ya membacanya. Nah, Ibu akan stop share di sini. Anak-anak, barusan kalian sudah membaca teks eksplanasi yang berjudul petir. Nah, apakah betul teks tersebut yang Ibu tayangkan merupakan teks eksplanasi? Betul, Bu. Betul. Nah, Ibu ingin bertanya nih sama Lavina. Mengapa teks tersebut dikatakan sebagai teks eksplanasi? Ada fenomena alam yang dijelaskan secara ilmiah, Bu. Betul, di dalamnya ada fenomena alam. Siapa nih yang mau menyebutkan fenomena alam apa yang dijelaskan di dalam teks tersebut? Saya, Bu. Agis, boleh? Petir, Bu. Petir. Nah, bagus. Nah, menurut kalian, apa isi teks eksplanasi yang berjudul petir? Saya, Bu. Ya, boleh. Sapsara. Teks tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya petir, Bu. Betul. Teks tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya petir. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyebutkan pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri dari teks eksplanasi yang Ibu tayangkan. Di sini siapa yang akan menjelaskan proses terjadinya petir berdasarkan dari teks yang Ibu tayangkan? Saya, Bu. Iya, boleh. Silahkan, Gea. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Iya, silahkan Evita. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Iya, bagus sekali. Yang Evita jelaskan sangat rinci. Itulah proses terjadinya petir. Nah, petir merupakan salah satu fenomena alam yang saat ini sering kita lihat. Karena bulan ini bulan November ya. Nah, bulan November biasanya itu musim hujan. Nah, ketika musim hujan, otomatis kalian akan sering melihat fenomena petir. Nah, hujan juga menurut kalian termasuk ke dalam fenomena alam atau bukan? Ada yang bisa menjawab? Termasuk, Bu. Termasuk, Bu. Betul. Hujan merupakan fenomena alam. Nah, anak-anak, barusan kita telah bertanya jawab tentang teks yang Ibu tayangkan yang berjudul petir. Nah, pada hari ini kita akan kembali berdiskusi di Google Classroom terkait materi menelaah teks eksplanasi. Di Google Classroom, kalian sudah Ibu bagi kelompoknya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sana ada 3 kelompok ya. Ada kelompok disiplin, ada kelompok tanggung jawab, dan juga ada kelompok cermat. Nah, nanti setelah selesai berdiskusi, kalian unggah hasil diskusi kalian pada Google Classroom, pada kolom tugas ya.
Nah, nanti Ibu akan berikan kembali link Zoom dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan ke Google Classroom. Selamat berdiskusi. Selamat datang kembali di Zoom Meeting. Nah, gimana diskusinya hari ini? Seru ya? Tetap semangat? Semangat! Sebelum kegiatan diskusi dimulai, Ibu memiliki permainan tebak gambar. Nah, Permainannya seperti apa akan Ibu tayangkan di sini ya. Tebak apa nama kota dari gambar yang ada di layar ini. Saya, Bu. Fauji, silakan, apa namanya? Surakarta, Bu. Surakarta. Betul Surakarta jawabannya? Betul, Bu. Betul ya, tepuk tangan buat Fauji. Surakarta. Nah, anak-anak, itulah tadi permainan tebak gambar agar kalian semangat kembali. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok yang akan mempresentasikan yang pertama adalah kelompoknya Agis. Silakan kelompoknya Agis, presentasikan hasil diskusinya, kemudian tayangkan LKPD-nya. Assalamualaikum teman-teman, saya Agis dari kelompok disiplin. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok saya. Nomor 1. Tuliskanlah pokok-pokok informasi teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan pada tabel berikut. Paragraf 1. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai dan akan terjadi apabila bulan beroposisi pada titik node. 2. Pada saat gerhana bulan, penampakan bulan masih terlihat dan kita dapat melihatnya dengan mata telanjang tanpa bahaya apapun. Paragraf 3. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Nomor 2. Simpulkan isi teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan akan terjadi apabila bulan berposisi dengan titik nude. Ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat. Ketiga, bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Tunjukkan bagian-bagian yang meliputi pernyataan umum, deretan penjelasan, teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan pada tabel di bawah ini. Bagian teks A. Pernyataan umum. Kutipan, gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan berposisi dengan matahari. Namun, posisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat akan ada di mana terjadi perpotongan dengan orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan berposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. B. Deretan penjelas.
Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Di sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, Anda dapat melakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. C. Interpretasi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nomor 4, jelaskan pola-pola pengembangan paragraf pada teks di atas. Paragraf ke-1, pola pengembangan kronologis. Paragraf kedua, pola pengembangan kausalitas. Paragraf ketiga, pola pengembangan kronologis. Kebahasaan yang terdapat dalam teks gerhana bulan. Aspek kebahasaan: A. Konjungsi kausalitas. Contoh sebab. Contoh kalimat: kemiringan. Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat. Contoh kedua: disebabkan karena. Contoh kalimat: hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa. Contoh ketiga: karena. Contoh kalimatnya: matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. 4. B. Konjungsi kronologis. Contoh kalimat kemudian akan menyebabkan munculnya kedua titik. C. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena hasil pengamatannya gerhana bulan. D. Kata teknis orbit bulan, hasil pengamatan orbit bulan, ekliptika, titik nude, atmosfer, spektrum cahaya, sholat khusyuk. Iya. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Bagi yang mau menambahkan, dipersilahkan. Nah, baiklah anak-anak, itulah hasil diskusi dari kelompoknya Agis. Siapa di sini yang mau memberikan tanggapan atau memberikan sanggahan terhadap hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompoknya Agis? Dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Gea. Bu, saya mau menyanggah. Menurut saya, pola pengembangan paragraf 2 adalah pola kronologis karena di dalamnya dijelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Ya, baik. Itu ada sanggahan dari kelompoknya Gea, kelompok tanggung jawab. Menurut Gea, pada paragraf 2, pola pengembangannya adalah kronologis. Nah, bagaimana menurut kelompok yang lain? Saya juga untuk paragraf 2, pola pengembangannya kronologis. Ya, bagus. Nah, untuk pola pengembangan dari paragraf 2 yaitu pola pengembangan kronologis. Nah, mengapa pola pengembangan kronologis? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, silakan Satsara. Karena menjelaskan proses tentang terjadinya gerhana bulan. Iya, bagus. Karena pada paragraf 2 itu dijelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Nah, baik. Tadi sebelum kalian presentasi, kalian sudah menelaah teks yang berjudul petir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi materinya. Nah, teks eksplanasi itu memiliki ragam isi. Isi yang pertama adalah teks eksplanasi untuk menjawab pertanyaan mengapa.
Nah, untuk teks eksplanasi ragam mengapa itu akan menjelaskan tentang bagaimana sesuatu dapat bekerja, terjadi, dan menghasilkan. Nah, sifat dari teks eksplanasi yang menjawab pertanyaan mengapa ini bersifat kausalitas. Nah, bersifat kausalitas itu artinya memiliki hubungan sebab akibat. Seperti yang sudah tadi kalian presentasikan, bahwa konjungsi kausalitas itu ada karena, ada sebab, ada oleh sebab itu. Nah, kemudian yang kedua, ada ragam isi untuk menjelaskan bagaimana. Nah, bagaimana ini nantinya akan menjelaskan sesuatu yang bersifat kronologis atau urutan waktu. Tadi ada teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan pada LKPD yang Ibu berikan. Nah, di sana dijelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Nah, kita lanjutkan. Eksplanasi sama seperti teks yang lainnya memiliki struktur yang berbeda. Nah, yang pertama ada pernyataan umum. Nah, yang kedua ada deretan penjelas. Dan yang ketiga ada interpretasi. Struktur teks eksplanasi itu di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Misalnya, kalian akan membahas tentang hujan, maka kalian jelaskan secara singkat apa itu hujan. Kemudian yang kedua, ada deretan penjelas. Nah, pada deretan penjelas, kalian harus menjelaskan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Nah, penjelasannya harus secara ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi itu artinya intisari atau simpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, baik. Kalau paham akan kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ada hubungan sebab akibat. Di dalamnya ada contoh konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Nah, kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Yang pertama ada kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga, kata benda yang merujuk pada fenomena. Misalnya, gerhana, petir, pelangi, hujan. Nah, itu contoh kata benda yang merujuk pada fenomena. Yang terakhir, ada kata teknis atau peristilahan. Misalnya di sini ada biogas, klorofil, fotosintesis, antibiotik, dan lain sebagainya. Nah, teks eksplanasi itu memiliki pola pengembangan tersendiri yang berbeda. Nah, di sini ada pola pengembangan deduktif. Pola pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Nah, sedangkan pola pengembangan induktif itu kebalikannya. Mengurutkan dari khusus ke umum. Nah, yang ketiga ada pola pengembangan proses. Tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh. Nah, selanjutnya ada pola kausalitas. Kausalitas itu memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya seperti tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. Nah, yang terakhir ada pola contoh. Gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diuraikan menjadi gagasan penjelas dalam ilustrasi atau juga contoh. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak.
Nah, sebelum presentasi ditutup, Ibu punya sebuah quotes menarik nih. Nah, quotes-nya begini. Tidak ada satupun orang yang sukses hanya dengan diam saja. Siapa di sini yang ingin sukses? Aku. Ya, bagus. Nah, kalau kalian ingin sukses, kalian harus semangat ya belajarnya meskipun dalam keadaan pandemi. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Evita. Bu, kalau teks eksplanasi itu hanya membahas tentang fenomena alam saja. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menjawabnya, coba di sini, apakah teks eksplanasi itu hanya membahas tentang fenomena alam saja? Menurut saya tidak, Bu, karena masih banyak peristiwa selain fenomena alam yang bisa dijelaskan menggunakan teks eksplanasi. Ya, betul. Contohnya seperti fenomena sosial, ada tawuran, demonstrasi, kemiskinan. Nah, mengapa dikatakan fenomena? Karena kalau kita lihat pada pengertian fenomena, fenomena itu merupakan sesuatu yang terjadi secara luar biasa dan tidak setiap hari. Nah, kalau misalnya untuk yang sering kalian lihat, ada fenomena apa? Pelangi. Pelangi terjadi setiap hari atau tidak? Tidak ya, makanya dikatakan sebagai fenomena alam. Nah, kalau tawuran terjadi setiap hari atau tidak? Tidak juga, maka dikatakan sebagai fenomena. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau bencana alam seperti tsunami itu bisa dijadikan teks eksplanasi gak, Bu? Ya, tsunami itu bisa dijadikan sumber informasi untuk pembuatan teks eksplanasi. Nah, anak-anak, ada lagi yang belum kalian pahami? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, saya belum begitu mengerti tentang kata teknis. Kata teknis itu adalah istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Di sini Ibu ambil contoh ya. Misalnya untuk bidang kesehatan, ada kata istilah antibiotik. Kemudian ada istilah analgesik. Nah, itu untuk bidang kesehatan. Nah, kalau misalnya istilah untuk bidang IPA, ada fotosintesis, ada klorofil, ada juga biogas. Nah, jadi istilah itu kata-kata khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Bagaimana Yuni, sudah paham? Iya, Bu, saya paham. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Yuni. Nah, baiklah anak-anak, dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, siapa yang akan menyimpulkan? Saya, Bu, mau menyimpulkan. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya dapat simpulkan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Unsur kebahasaannya ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, menggunakan kata benda yang merujuk pada benda dan kata teknis. Ya. Nah, selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan memberikan refleksinya? Siapa Saya, yang akan Bu. merefleksikan? Ya. Silakan. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya jadi mengetahui struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Selain itu, saya juga jadi memahami proses terjadinya gerhana bulan ketika menguraikan isi teks tersebut. Nah, baik. Ada lagi yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Yunita. Materi menelaah teks eksposisi sangat menarik. Saya juga jadi paham pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi tidak kesulitan lagi dalam memahami isinya. Ya, terima kasih kepada Gea, Yunita, dan juga tadi Lavina bersama Satsara sudah memberikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita diakhiri, nanti ada post-test yang harus kalian kerjakan. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kalian juga silahkan buat sebuah teks eksplanasi terkait fenomena yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya oleh Fabian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan untuk materi menelaah teks eksplanasi dari paparan berupa fenomena alam yang dibaca. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.